Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, kita sudah melewati pertengahan bulan Desember, berarti kita ini sudah masuk suasana Natal, ya, makin dekat dengan Natal yang dirayakan tanggal 25. Nah, saudara, saya ingin membagikan akan pesan-pesan firman Tuhan yang berbicara seputar Natal, yaitu peristiwa kelahiran dari Sang Mesias, Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, Natal itu berkat terbesar bagi umat manusia. Kita tahu ya, manusia yang sudah putus harap, yang tidak punya pengharapan untuk bisa kembali dibenarkan oleh Sang Pencipta, tiba-tiba, saudaraku ya, tiba-tiba beroleh akan anugerah besar, yaitu lahirnya Sang Juru Selamat yang sudah dijanjikan dari sejak zaman purbakala dan sepanjang zaman perjanjian lama dinanti-nantikan dan dinubuatkan oleh para nabi, benar-benar tergenapi ketika Yesus Kristus Tuhan lahir dari seorang anak dara, seorang perawan yang bernama Maria. Nah, saudaraku, berkat terbesar karena barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Berkat terbesar karena barang siapa menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi Natal adalah peristiwa kelahiran dari seorang anak manusia yang sesungguhnya sepenuhnya, seutuhnya adalah Allah. Mengapa dia disebut Allah? Karena dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Ingat, Yohanes 1 ayat 14a. Kai holokos sarx egeneto. Firman itu dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, saudaraku, gelap yang menutupi akan kehidupan umat manusia tiba-tiba melihat terang yang besar itu datang ketika hari Natal tiba, lahirnya Sang bayi Yesus. Nah, saudaraku, peristiwa kelahiran seorang anak manusia adalah peristiwa yang tentunya secara normal itu disambut dengan sukacita, meskipun ada juga beberapa perkecualian, saudaraku ya. Tetapi yang satu ini yang menyambut dengan sukacita bukan hanya keluarganya, bukan, tetapi seluruh umat manusia. Mereka semua akan beroleh keselamatan apabila menerima dan percaya kepada Sang Juru Selamat. Jadi yang menyambut kelahiran Yesus itu dengan sukacita adalah seluruh dunia. Tentunya yang percaya, saudara. Kalau yang nggak percaya itu urusannya lain. Nah, saudara, saya ingin ngajak Anda untuk melihat ayat yang sering kita dengar sebagai dasar firman yang dibagikan setiap Natal, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bukan pangkat loh, saudara, tapi salib yang dipikulnya. Dan namanya disebutkan orang. Nah, perhatikan. Pertama, penasehat. Nah, kalau di dalam Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu penasehat ajaib, tapi yang lebih tepat sebenarnya penasehat sendiri, ajaib sendiri. Penasehat. Jadi anak yang lahir itu adalah sang penasehat. Kedua, ajaib. Namanya adalah wonderful, ajaib. His name is wonderful, namanya ajaib. Nah, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kata ajaib di sini muncul, saudaraku, itu sama dengan ketika Manoah bertanya kepada Malak Yahweh yang
muncul, yang hadir di hadapannya, dan Manoah bertanya, siapakah namamu supaya kami dapat menyembahmu? Jawabnya, kenapa engkau bertanya siapa namaku? Bukankah nama itu ajaib? Kata ajaib, saudaraku, itu adalah nama yang disandang oleh Allah. Allah Tritunggal tentunya, ya. Nah, di sini ketika anak Allah itu lahir sebagai manusia, ketika Sang Firman itu lahir sebagai manusia, namanya adalah Sang Penasehat, Sang Ajaib. Kemudian yang ketiga, Allah yang perkasa, El Gibor. Ya. Jadi dia Allah, El, saudaraku, ilahi. Tapi bukan Allah yang biasa, Allah yang perkasa. Keperkasaan dari Tuhan Yesus itu dinyatakan dengan dia menyelesaikan persoalan terbesar dari umat manusia, yaitu dosa yang membawa kepada kebinasaan kekal. Nah, itulah keperkasaan yang paling dahsyat yang ada pada anak yang lahir tersebut. Kemudian dia disebut Bapa yang kekal. Nah, saudaraku, ini seringkali rancu. Kenapa Tuhan Yesus juga disebut Bapa yang kekal, sehingga orang-orang dari kelompok Sabellian yang menolak Trinitas ya berkata, lah itu Yesus juga Bapa juga adalah Yesus. Nah, sehingga akhirnya mereka menyederhanakan dengan berkata, menyederhanakan pemikiran mereka dengan berkata bahwa ya Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa gitu ya. Nah, saudaraku, kita harus bisa membedakan, ini saya ulang lagi ya, kita harus membedakan antara pribadi dengan hakikat. Kalau secara hakikat, Yesus memang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi ketika saudara mau ketemu Bapa, saudara harus ketemu dengan Yesus. Karena Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Karena aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian kata Tuhan, saudaraku. Jadi Bapa yang kekal di sini, ini bukan berarti bahwa Bapa dan Yesus itu satu pribadi, tidak, dua pribadi. Tetapi Bapa berkenan, berdiam sepenuhnya di dalam Yesus secara hakikat. Jadi beda antara hakikat dan pribadi, saudaraku. Ini kita harus tajam dan kita harus kuat di sini. Kalau kita sudah kuat di situ, kita tidak akan pernah dibingungkan. Mengapa Yesus punya julukan Bapa yang kekal? Pertama, dia kekal karena memang dia ya enarche, en hologos. Jadi pada mulanya adalah firman itu berasal dari kekekalan. Dia alfa dan omega, itu Tuhan Yesus. Dan dia lahir menjadi manusia yang terbatas, yang dibatasi dengan kemanusiaannya. Padahal dia omnipresent, omnipotent. Tetapi dia membatasi diri menjadi seorang bayi yang bahkan mengangkat kepalanya sendiri aja nggak bisa, saudara. Dia harus digendong. Itulah Tuhan Yesus, saudara. Itulah kasih Allah kepada kita yang dinyatakan melalui kehadirannya di atas muka bumi dengan kelahirannya sebagai anak manusia. Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang kekal, iya, Bapa. Secara hakikat dia adalah Bapa. Kadang-kadang Tuhan Yesus juga berkata, hai anakku, gitu ya. Padahal usianya secara manusia dia baru 30-an, saudara. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang dipanggil anakku itu aja mungkin sudah jauh lebih tua dari Yesus secara manusia. Karena pada saat itu, dia berbicara secara hakikat sebagai Allah. Dia dan sebagai Allah, dia dan Bapa adalah satu. Kemudian dia adalah Raja Damai. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, buahnya itu adalah damai sejahtera. Kalau dia menjadi Raja dalam rumah tangga Anda, dalam hidup kita, ya, ketika saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kali yang pertama, tanggal 21 Agustus tahun 76, saya merasakan damai sejahtera sepanjang malam, saya nggak bisa tidur, saudara. Pengennya cuma nyanyi, nyembah Tuhan, berdoa, padahal berdoa juga nggak tahu cara berdoa. Nyanyi lagu-lagu tertentu aja yang saya kuasai, karena memang jiwa baru. Itu
artinya Raja Damai. Ketika Sang Raja Damai itu kita sambut, dan dia memenuhi akan hati dan pikiran kita, maka damai dan sukacita surgawi itu akan memenuhi kita. Karena dia adalah Sang Raja Damai. Damai di hati. Tapi juga damai di bumi, saudara. Kita akan menjadi pembawa-pembawa damai. Ketika Kristus datang, maka damai sejahtera itu akan dinyatakan di tempat dia hadir. Nah, para pembenci akan kebenaran, mereka juga akan mengacaukan kedamaian itu. Usaha mengacaukan kedamaian. Nah, reaksi itulah yang seringkali disebut, loh, ada orang bertobat kok malah terjadi pertengkaran. Loh, yang bertengkar siapa? Orang yang benar-benar bertobat dalam satu keluarga, saudaraku, meskipun dia tadinya berasal dari agama lain, begitu ya, dia menerima Yesus, dia bertobat. Dia penuh damai sejahtera. Dia dihujat, dia dipukul, dia dimarahi, tapi damai sejahtera nggak hilang, saudara. Dia diusir. Dan itu kesaksian yang kita dengar di mana-mana. Begitu banyak kesaksian seperti itu. Damai sejahteranya ada pada dia. Kekacauan ini ditimbulkan karena orang-orang yang menolak Sang Raja Damai itu. Demikian, saudaraku. Makanya Tuhan juga berkata, aku datang membawa pedang yang memisahkan antara orang tua dan anak, antara saudara, kakak, dan adik terpisah. Itu karena apa? Yang satunya menerima Sang Raja Damai, yang lainnya menolak, sehingga konflik terjadi. Pemisahan itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan, dan seterusnya. Saudaraku, inilah Natal, yaitu Sang Raja Damai, Bapa yang kekal, El Gibor, Allah perkasa. Keperkasaannya dinyatakan dengan dia menyelesaikan persoalan terbesar dari saudara dan saya, yaitu dosa dan akibatnya. Tuhan Yesus memberkati.